udah boleh turun, kasihan nanti kelamaan. Oke, hari ini senang berjumpa kembali dengan Komsel Kepompong. Sudah melihat kisah dan videonya tadi, walaupun lagunya samar-samar, kurang kedengeran lagu apa itu? Cinta luar biasa. Oh, oke. Jadi kalau kita refleksi, flashback kepada Komsel Kepompong, kita bersyukur dirintis, disupervisi oleh Pak Hendrik di awal dengan istri. Ada Pak Ferdi waktu saya berkunjung. Kemudian yang saya belum tahu, Pak David Chandra, saya belum pernah. PKS-nya selain Pak David, Pak Ferdi sekaligus sebagai pengawas area ya, betul Pak? Enggak, Pak. PKS saja, Pak. PKS? Iya. Oh, jadi pengawas areanya di Pak Hendrik? Iya, betul, Pak. Oke. Lalu ada PKS lain lagi? Kalau Pak Beni sama istri yang pasti... Anton. Siapa Pak? Anton, Pak Anton. Anton Wong, Pak. Yang mana? Enggak. Pak Anton, dia enggak hadir. Oh, maksudnya yang ada di sini, Pak. Yang di sini berarti ada Pak David, ada Pak Ferdi, kemudian ada Pak Beni. Yang pasti Pak Beni secara bertahap diharapkan bisa mengatur, mensupervisi untuk beberapa komsel. Harapannya begitu ya. Betul nggak Pak Hendrik? Betul, Pak. Oh, betul. Pak Hendrik ini selalu menjorokin. Kapasitasnya sudah perlu ditingkatkan. Iya. Apalagi after COVID. Sudah over ya. Oke. Kalau bicara Komsel Kepompong, sudah boleh tanya, mana yang masih jadi ulat dan yang sudah jadi kepompong sama yang udah jadi kupu-kupu? Yang sudah jadi Coba. kupu David Chandra. Hah? Enggak, semuanya masih dalam proses pasti, ya kan? Proses. Kan kepompong itu kan adalah rumah perubahan. Jadi tempat untuk kita saling. Kan? Oh. Gitu. Jadi kalau Komsel Kepompong harapannya Melahirkan kupu-kupu. Banyak kupu. gimana? Melahirkan banyak kupu-kupu. Iya. Pertanyaannya udah ada kupu-kupunya belum? Ada David Chandra itu satu udah keluar. Ya, kita Apa? multiplikasi. Udah multiplikasi David Chandra. Oh, pada David Chandra adalah kupu-kupunya. Oh, ya. Kupu malam. Yang sudah multiplikasi dia. Oke. Berarti harapannya Kepompong nanti bisa melahirkan banyak kupu-kupu ya. Kalau Pak Ferdi bukan lahir dari Komsel ini kan, merintis sendiri ya Pak Ferdi? Ya. Iya, betul, Pak. Oke. Jadi kalau kita semua dalam Komsel Kepompong, maka tidak kebetulan kalau kita semua sedang diizinkan diproses juga oleh Tuhan. Ada yang sedang diproses dalam kesehatan. Waktu saya berkunjung ke rumah Pak Tio ya. Waktu itu tempatnya Ibu Christine ya. Waktu itu ada kesaksian tentang kesehatan siapa waktu itu ya? Pak Tony. Pak Tony. Pak Tony. Ada nggak Pak Tony? Pak Tony nggak ada di sini. Nggak ada. Oke. Jadi berarti akan ada proses dalam kesehatan. Ada yang proses dalam keuangan. Ada juga ya? Ada. Dari wajahnya memang kalau Butuh. topik keuangan kayaknya memelas wajahnya semua. Butuh uang.
uangnya kurang banyak maksudnya. Terus ada juga yang lagi proses kepompongnya di keluarga, hubungan suami istri. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Ya, yang setuju 1 orang doang. Yang lain biasanya setuju tapi di hati. Kemudian proses kepompong orang tua sama anak. Ada lagi proses dalam pelayanan di Komsel. Ada pergumulan, Komselnya sedang dalam proses. Jadi semua kita kesimpulannya di dalam hidup selalu ada proses yang diizinkan Tuhan. Kuncinya harus apa? Harus bertekun. Salah satu yang saya bahas, musuh dari ketekunan, selain rutinitas, yang kedua yang saya bahas apa? Sekaligus tes. Oh ya, ketekunan itu Yang ketiga, prioritas. punya prioritas. Yang kedua apa? Yang kedua itu Ada yang lain mau jawab? Nah, ini tandanya belum dengar khotbahnya. Ada Kak, saya bisa jawab Kak. Apa? Yang kedua adalah kelelahan. Kelelahan. Kejenuhan. Coba lihat wajah di layar-layar kita, lelah dan jenuh. Lelah dan beban berat. Lelah dalam menghadapi pasangannya. Jenuh melihat keluarganya. Capek dalam pekerjaan. Hari ini istri saya lagi pemuridan di kamar. Saya mengungsi ke ruang tamu. Jadi di era online kita berebut ruangan sekarang. Jadi ternyata semua kita ada dalam sebuah proses. Tapi kalau kita mau mengalami kemenangan, kuncinya kita harus bertekun. Ketekunan adalah sebuah semangat yang tidak pernah putus asa, mau berjuang terus demi supaya apa yang sudah kita bangun tidak sampai hancur. Ada yang mau bangun bisnis, terus bisnisnya hancur, nggak ada yang mau. Ada yang mau kalau bangun keluarga, terus keluarganya hancur, nggak mau juga. Ada yang mau kalau kesehatannya ngalamin kendala, mau izinkan kesehatan sampai mengakibatkan kematian, nggak mau juga. Berarti kesimpulannya, semua yang kita lakukan dalam hidup ini membutuhkan yang disebut dengan ketekunan. Hari ini, saya mau berikan satu ayat di dalam Yesaya 43, coba kita lihat. Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang kedua. Kalau kita sudah dapatkan ayat tersebut, yuk kita baca sama-sama. Yesaya 43 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Kalau sudah dapat, 1, 2, 3. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 2 dari Yesaya 43 mengajarkan kepada kita, Tuhan akan menyertai kita. Amin. Dia menyertai kita dalam apa? Dalam proses menyeberang melalui air.
tidak disebut di atas air. Jadi Tuhan mengizinkan semua kita perlu menyeberang melalui air mata dalam hidup ini. Air apa? Air mata, kalau saya sebut. Kita melalui air mata. Tapi Tuhan berkata, sekalipun ada air mata dalam keluarga, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam pelayanan, dalam kehidupan, percayalah, mari kita katakan, Tuhan akan menyertai kita. Maka saya mengganti kalimat God bless you sejak 8 tahun yang lalu menjadi God with you. Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, dia pasti God bless you. Jadi kalau mau ditambahkan boleh GBWU, God bless and with you. Kalau saya lebih sering menggunakan God with you, karena kalau Tuhan menyertai kita, apapun pasti kita bisa lewati. Saya mau tanya, Tuhan kita raja di atas segala raja? Kalau raja menyertai kita, semua yang di sekeliling minggir nggak? Pasti minggir. Jadi kalau hari ini kita disertai oleh presiden, saya mau tanya, semua tentara atau pasukan yang mengawal presiden pasti membuat steril semua lokasi yang ada. Demikian juga Tuhan waktu menyertai kita, segala sesuatu akan disterilkan oleh Tuhan. Lalu dikatakan apa? Melalui sungai-sungai. Sungai apa? Sungai yang menghanyutkan, sungai masalah, sungai persoalan, sungai bicara, bukan hanya air mata. Sampai begitu luar biasa, sungai yang menghanyutkan. Tapi Tuhan berkata, kamu tidak akan dihanyutkan. Lalu kalau kita berjalan melalui api. Jadi ada 3, ada air, ada sungai, ada api. Saya percaya semua kita pernah diizinkan oleh Tuhan masuk ke dalam api. Api apa? Api pengujian, api masalah, api pemurnian. Ya. Pemurnian yang paling real, yang nampak di depan layar kita. Siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk jadi api memurnikan kita? Nggak usah lihat di layar, lihat sebelahnya. Kalau dilihat sebelahnya, sudah tahu. Dipakai oleh Tuhan menjadi api buat hidupmu. Supaya hidupmu lebih murni lagi. Heran ya, susah lihat sebelahnya. Lebih gampang lihat layar. Coba lihat sebelahnya. Sering. Ya, memang kelihatannya ada yang susah. Kayaknya remote-nya nggak bisa, nggak nyambung. Kaca spionnya nggak ada. Sampai nggak bisa lihat wajah sebelahnya. Tapi Tuhan berkata, engkau tidak akan dihanguskan, nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara, saya mau kasih satu ilustrasi. Ilustrasi seperti ini. Ada keledai tua. Tahu keledai tua, binatang? Keledai tua dipelihara oleh petani yang tua. Petani tua ini tinggal di rumah yang tua. Di depan rumah tua ada sumur yang tua. Jadi serba tua. Petani tua tinggal di rumah yang tua, punya keledai tua, depannya ada sumur yang tua juga. Seperti biasa, kalau binatang masih muda, masih terpakai, energinya masih bagus. Petani tua menganggap keledai tua ini tidak lagi menghasilkan, malah memboroskan karena sudah tua, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka petani tua dia mendorong keledai tua masuk ke dalam sumur yang tua.